Apa dan bagaimana vaksin penguat ini? Kami akan membahasnya bersama tenaga ahli Menteri Kesehatan, Dr. Andani Eka Putra, dan edukator kesehatan, Dr. Ada Ninggar. Selamat malam Pak Andani, Dr. Ning. Malam Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya ke Dr. Andani dulu. Dokter, ini pemberian booster ini bersamaan dengan Omikron sedang ramai dan setelah 1 tahun kita memulai vaksin pertama dulu. Bagaimana melihatnya? Apakah ini untuk melawan Omikron atau memang karena sudah setahun maka kekuatan dari vaksin pertama itu sudah mulai berkurang? Iya, jadi jawabannya bisa kedua-duanya nih Mas. Jadi kita bisa mengarah ke kedua-duanya sekarang. Karena terus terang kita tidak bisa menghindari transmisi lokal pada Omikron. Sekarang kita lagi berpikir bagaimana memperlambat penyebarannya, pertama. Yang kedua, bagaimana mengurangi severitasnya. Jadi dari data-data yang ada terlihat bahwa severitas infeksi oleh karena Omikron ini jauh lebih rendah pada kelompok-kelompok yang sudah mendapat booster. Itu salah satu dasarnya. Oke, beberapa kali pejabat pemerintah kita menyatakan bahwa Omikron tidak dikhawatirkan karena hospitality-nya rendah dibanding dengan Delta sebelum ini. Tapi kemudian datang vaksin penguat. Apakah kemudian tidak membuat masyarakat merasa bahwa vaksin penguat ini memang untuk melawan Omikron dan disebut Omikron jadi berbahaya? Ya, tetap bahasanya sama Mas ya. Kita hanya melihat data-data dari beberapa negara yang sudah berkembang Omikronnya seperti di Eropa, UK, di Amerika dan sebagainya. Data-data itu memperlihatkan bahwa angka infeksinya, kecepatan penyebaran itu sangat cepat, pertama. Tetapi fatalitasnya jauh lebih rendah. Jadi tingkat hospitalisasinya, tingkat risiko terhadap kematian jauh lebih rendah. Tapi satu hal yang harus kita catat adalah negara-negara tersebut adalah negara-negara yang capaian vaksinnya, boosternya sudah cukup bagus. Jadi kita tidak mau spekulasi dalam masalah ini. Di satu sisi memang sudah cukup lama ya kalau saya katakan vaksin kita bergerak dari mulai kalau saya katakan optimalnya mungkin sekitar Juli Agustus. Yeah. Artinya sudah banyak orang yang mungkin titer antibodi sudah jauh berkurang, tingkat kemampuan pertahanan tubuhnya sudah mulai berkurang, sehingga dalam kondisi seperti ini ada dua aspek yang saya jelaskan di awal tadi, ada dua aspek tadi yang kita harapkan bahwa kemampuan antibodi, kemampuan untuk mengurangi severitas itu akan lebih baik dengan cara pemberian booster ini, Mas. Oke, saya ke Dr. Ning. Dr. Ning, kalau ternyata vaksin ketiga ini untuk melawan Omikron yang sedang galak seperti ini, apakah vaksin booster ini harus wajib atau pilihan? Oke, jadi sebetulnya kalau vaksin booster itu tadi sudah dikatakan ya, jadi kita melihat kondisi di negara yang sudah duluan naik nih kasus Omikronnya gitu ya. Dan di sana juga sudah banyak dilakukan penelitian mengenai varian Omikron ini, dan memang dari penelitian-penelitian yang dilakukan itu varian Omikron mengganggu atau menurunkan kemampuan netralisasi antibodi yang sudah terbentuk sebelumnya, baik dari vaksin sebelumnya maupun dari penyintas. Itu dasarnya ya, salah satunya yang akhirnya booster itu menjadi salah satu sesuatu yang masuk akal harus dilakukan sekarang. Jadi sebetulnya booster itu tidak urgent seandainya tidak ada Omikron gitu ya. Tapi ini karena ada Omikron, dengan adanya data-data ilmiah yang baru itu menunjukkan bahwa memang orang-orang yang terutama nih ya, orang-orang yang memang sistem imunnya kurang baik, jadi seperti lansia, lalu orang-orang dengan penyakit komorbid itu terbukti kena Omikron masih bisa berat. Jadi kalau kita ada narasi bahwa Omikron itu memang lebih tidak mematikan daripada Delta ya, ini kita harus lihat bagaimana kondisi sistem imun orang tersebut, karena pada prinsipnya COVID ini sebetulnya tetap mayoritas dia akan menyebabkan gejala ringan varian apapun ya, tapi bila diderita oleh orang yang sistem imunnya kurang baik, dia akan tetap bisa menyebabkan gejala berat. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, cuman bedanya di kondisi sekarang program vaksinasi sudah cukup luas, jadi mungkin akhirnya dampak dari Omikron itu lebih banyak yang bergejala ringan akhirnya gitu. Tapi memang kita lihat di negara-negara yang memang sudah naik kasus Omikronnya, ternyata kenaikan jumlah kasus Omikron yang sangat tinggi itu juga akhirnya diikuti oleh kenaikan jumlah orang yang rawat inap dan jumlah orang yang meninggal juga, terutama orang yang rentan.
Jadi ini yang menjadi alasan kenapa program vaksinasi booster itu sepertinya memang harus dipercepat. Baik. Terutama untuk orang-orang yang kondisi rentan tadi. Oke. Gitu. Bagaimana mengedukasi publik bahwa vaksin, kalau kamu sudah divaksin, masih mungkin untuk kena Omikron, tapi tidak gawat. Sehingga kemudian publik tidak merasa buat apa vaksin, toh vaksin pun ternyata kena juga, Dr. Ning. Ya, ini sebetulnya edukasi yang sudah dilakukan 2 tahun ya. Harusnya masyarakat sudah mulai melihatlah fakta di lapangan bahwa memang orang-orang yang sudah divaksin itu resiko masuk rumah sakit dan meninggalnya jauh lebih rendah. Sudah banyak datanya ya. Jadi data itu menunjukkan bahwa vaksin apapun sampai sekarang masih efektif dalam mencegah orang masuk rumah sakit dan meninggal karena COVID. Itu sudah terbukti di mana-mana. Dan untuk Omikron sendiri, data-data yang dari luar negeri ya, yang sudah banyak orang yang meninggal karena Omikron di luar negeri, itu sebagian besar adalah orang-orang yang belum divaksin. Oke. Jadi itu sebetulnya adalah data yang jelas sekali, di mana memang vaksinasi itu akan mengurangi risiko kita mengalami gejala berat kalau kena Omikron. Ya, jadi bukan berarti kita kalau sudah vaksin nggak bisa kena Omikron. Oke. Bukan begitu ya. Dari dulu vaksinasi tidak ada prinsip bahwa vaksin menyebabkan orang jadi Baik. kebal. Tidak. Oke. Ya, oke. Gitu. Saya ke Dr. Andani lagi. Dokter, karena ini disparitas vaksin masih terjadi. Masih banyak daerah yang belum 70% vaksin pertama. Sementara ini sudah ada vaksin ketiga. Harus berbayar atau gratis booster ini, dokter? Nah, kalau jadi gini Mas, ketika kan tadi sampai tadi ya, masalah teknis berbayar atau tidak berbayarnya untuk booster ya, itu kan masih dalam pembahasan. Berapa harganya pun masih dalam pembahasan. Oke. Tapi kalau menurut saya, hemat saya, PR terbesar kita sekarang adalah bagaimana kita mengejarkan nih Mas, lansia-lansia, terutama di daerah-daerah yang masih kurang, yang masih di bawah 60%. Itu ada 13 provinsi Mas, masih di bawah 60% Yeah. capaian lansianya untuk vaksin pertama saja. Apalagi kalau kita bicarakan vaksin lengkap. Jadi kalau saya sih kita lebih melihat ya, booster tetap ya, booster tetap. Data kita di DKI Jakarta dari pasien-pasien Omikron di DKI terlihat ya, hampir 95% adalah ringan dan asimptomatik. Ya sangat sedikit yang gejalanya sedang, tidak ada yang berat. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, DKI capaian vaksinasinya sudah bagus. Vaksinasi pertama dan keduanya sudah bagus, lansianya sudah bagus. Nah, pertanyaan besar itu adalah, tugas besar kita adalah pada daerah-daerah yang capaian lansia terutama. Karena saya katakan sekali lagi bahwa risiko terbesar itu kan pada lansia. Nah, lansia-lansia itu, jadi kita kalau saya katakan, mana yang harus kita pentingkan sekarang, boosternya bicara atau capaian untuk vaksinasi lansia pada daerah-daerah yang masih kurang? Iya. Jawaban saya adalah vaksinasi lansia yang kurang ini kita dahulukan. Ya, booster tetap berjalan pada daerah-daerah yang cukup, silakan booster, silakan pada anak-anak. Oke. Tetapi pada daerah yang masih kurang, ini nomor 1. Artinya booster menjadi pilihan, dokter? Maksud saya gini, kalau yang wajibnya belum selesai gimana kita bicara booster, Mas? Oke. Iya kan? Iya. Jadi kita dahulukan yang wajib. Oke, Dokter Ning, bagaimana menyadarkan publik kalau seandainya berbayar, tapi Anda mampu, Anda tetap membutuhkan vaksin penguat ini? Ya, jadi sebenarnya untuk yang membutuhkan vaksin penguat tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Andani ya, karena prinsipnya itu kalau vaksinasi belum merata, sebetulnya booster ini juga sesuatu yang akhirnya kurang optimal juga gitu. Oke. Jadi justru yang paling penting itu adalah pemerataan cakupan vaksin, terutama di orang-orang yang rentan tadi. Kita tahu bahwa cakupan vaksinasi lansia kita yang menjadi masalah, dan mereka adalah justru yang paling rentan kalau terkena COVID. Jadi itu adalah sebetulnya target utama ya. Sedangkan booster itu memang untuk orang-orang yang mungkin bukan termasuk populasi rentan ya, misalnya orang-orang yang bukan lansia atau bukan komorbid ya, itu mungkin boleh memilih nantinya. Kalau misalnya dia memang memenuhi syarat, dia mau booster mungkin boleh memilih ya. Tapi secara kalau kita mau mencari yang namanya perlindungan secara optimal, perlindungan kekebalan kelompok gitu ya, itu yang menjadi utama adalah kekebalan kelompok itu tadi. Jadi harus ada pemerataan cakupan vaksin, sedangkan booster nantinya juga menjadi prioritas terutama untuk orang-orang yang rentan. Nah, sedangkan orang yang tidak rentan, saya rasa kalau misalnya dia sudah 2 kali vaksinasi lengkap gitu ya, dia tidak ada penyakit komorbid, dia bukan lansia, itu bukan urgent. Tapi mau pilih, saya rasa kalau misalnya negara ada persediaan vaksin, ada regulasinya, saya rasa tidak masalah. Oke, Dokter Andani terakhir,
cakupan vaksin ini belum sampai ke daerah, masih ada 13 provinsi yang di bawah 60% karena ketersediaan vaksin Lansianya di bawah 60%. Karena ketersediaan vaksin kita atau karena faktor apa? Jadi kalau di bawah 70% untuk secara total itu sekitar 5 provinsi. Tapi kalau di bawah lansia, di bawah 60% itu sekitar 13 provinsi. Kalau stok cukup. Jadi pemerintahan dalam hal ini Kemenkes cukup stoknya, tidak ada masalah. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama di desa-desa. Kalau rata-rata kalau kota-kota udah bagus semua, tapi di desa-desa yang harus kita dorong. Jadi kalau saya katakan, ini PR besar kita untuk itu. Jadi pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ini menjadi menjadi kartu utama menurut saya untuk mencapai target-target tadi. Kita tidak bisa mengabaikan kelompok-kelompok ini. Saat ini kan peran dari TNI Polri sudah jauh lebih bagus, sangat besar sekali kalau menurut saya ya, sangat besar sekali untuk proses seperti itu. Tapi tetap kita harus mengajak yang kelompok-kelompok informal tadi sehingga prosesnya menjadi lebih baik, Mas. Itu yang penting kita lakukan. Baik, kehadiran Dr. Andani dan Dr. Ning malam ini adalah untuk mendobrak PR kita tentang cakupan vaksin tersebut. Terima kasih, selamat malam.